Setiap orang membutuhkan kesempatan kedua. Kesempatan kedua datang untuk membenarkan setiap kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada kesempatan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Yeping selanjutnya gitu. Kali ini saya Inter Rizkia akan mereview sebuah buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Second Change karya Robert Kiyosaki. Mungkin masuk ke alasan kenapa saya memilih buku ini untuk sebagai buku bacaan saya. Yang pertama itu jujur karena dulu saya bacanya itu second choice, tapi ternyata pas saya baca lagi ternyata judulnya second change. Tetapi sebelum merujuk ke sini saya itu mencari dulu buku apa saja yang telah dituliskan oleh penulis ini. Kenapa saya mengambil buku tulisan yang sedang ditulis oleh Robert Kiyosaki? Karena saya waktu itu habis melihat videonya Guru Gembul. Dia menyinggung tentang Robert Kiyosaki dan kebetulan saya mungkin cukup tertarik dengan buku bacaannya. Lalu saya mencari beberapa referensi buku yang akan saya baca dan kemudian saya menemukan buku Second Change, bukan Second Choice. Setelah tadi saya menyebutkan alasan saya memilih buku itu, sekarang saya langsung akan memaparkan fokus buku apa saja yang dibahas di dalam buku ini gitu. Yang pertama adalah pendidikan finansial. Secara garis besar, pentingnya pendidikan finansial yang disebutkan di dalam buku ini tuh sangat penting, terutama untuk mengelola keuangan kita. Tapi dalam buku ini sendiri, pentingnya itu dalam segi mengatur keuangan, seperti contohnya menabung gitu. Bagaimana caranya kita menabung, kapan kita harus menabung, dan juga kita terus memperhatikan beberapa hal-hal sebelum kita menabung. Seperti contohnya kita tuh harus memikirkan resiko yang bernama inflasi sebelum kita menabung. Karena ketika kita menabung tetapi ternyata terjadi inflasi, itu kan yang ada malah rugi. Dan pendidikan finansial ini juga bisa memberikan kepada kita pandangan untuk melihat sebuah hal itu dengan dua sudut pandang. Ada perkataan yang dimana satu itu banyak dan dua itu cukup, yang artinya kita tuh harus selalu memandang ke dalam dua sudut pandang itu, jangan hanya satu sudut pandang saja. Kemudian masuk ke dalam fokus buku yang kedua, yaitu rumah itu bukanlah aset. Mengapa bisa dikatakan begitu? Kenapa rumah itu bukanlah aset? Bukankah aset itu salah satunya adalah tempat tinggal, tempat rumah kita? Lalu kenapa di dalam buku ini menyebutkan bahwasanya rumah itu bukanlah aset? Di dalam buku ini, saya lupa halaman berapa, itu disebutkan bahwasanya rumah itu merupakan kekayaan tersier atau kekayaan yang sangat gampang atau yang sangat mudah untuk mengalami kerugian. Mengapa demikian? Karena ini terjadi pada Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 2007. Kejadiannya bernama subprime mortgage, yang dimana banyak gitu, puluhan hingga ratusan rumah-rumah itu disita akibat kejadian subprime mortgage itu sendiri. Kemudian rumah juga bisa dikatakan bukanlah aset, karena kenapa? Karena ketika terjadi bencana ataupun musibah yang menimpa sebuah rumah, itu kan rumahnya tidak bisa balik lagi, dan itu juga tidak bisa dikatakan sebuah aset. Kemudian tadi kan disinggung Tadi juga disinggung bahwasanya rumah itu termasuk ke dalam kekayaan tersier, yang dimana sangat berbanding sebalik dengan apa yang kita ketahui, yang dimana sebenarnya rumah itu termasuk ke dalam kekayaan primer. Di dalam buku ini, tepatnya pada halaman 211, apa sih kekayaan primer itu? Kekayaan primer itu adalah kekayaan sumber daya seperti minyak, emas, perak, ikan, pohon, dan tanah subur. Sedangkan untuk rumah sendiri itu masuknya ke dalam kekayaan tersier atau kekayaan yang sangat mudah untuk mengalami resiko atau mengalami kerugian. Kemudian kekayaan sekunder gitu. Kekayaan sekunder itu kekayaan produksi seperti menumbuhkan tanaman pangan, nelayan yang menangkap ikan, pengembor minyak yang menghasilkan minyak, penambang emas yang menghasilkan emas, dan pemilik pabrik yang membuat produk. Jadi rumah itu sendiri termasuknya ke dalam kekayaan tersier menurut buku ini. Kemudian kita lanjut ke dalam fokus buku yang selanjutnya, yaitu menabung itu rugi. Kenapa gitu bisa dikatakan begitu? Padahal kan ada yang namanya sebuah kayak perkataan saat kita kecil gitu, yang dimana nabung pangkal kaya. Sedangkan di sini disebutkan bahwasanya menabung itu rugi. Itu bagaimana gitu? Yang saya tangkap dari buku ini tentang menabung itu rugi, kenapa bisa rugi? Yang pertama itu karena inflasi. Contohnya ketika kita menabung selama 10 tahun atau rentan waktu yang sangat lama, itu kita kan tidak tahu keuangan ke depannya atau pada masa depan itu akankah tetap sama nilai mata uangnya atau kan malah makin menurun.
yang dimana ini bisa menyebabkan inflasi dan juga menyebabkan kerugian kepada kita yang menabung uang. Contohnya kita menabung uang di bank gitu selama 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun itu nilai mata uang kita sendiri itu turun, yang semula misalkan kurs rupiah itu 16, kemudian pada 10 tahun itu turun jadi 25. Ketika kita akan mengambil uang tersebut kan, uang yang telah kita tabung itu malah menjadi sia-sia. Keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan itu sedikit, yang dimana itu juga bisa merujuk ke dalam menabung itu rugi. Kemudian untuk mempelajari menabung itu rugi juga, kita harus tadi seperti fokus buku yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan finansial. Kita harus bisa menganalisis gitu, bagaimana keadaan finansial kita, bagaimana keadaan finansial, bagaimana keadaan pasar internasional, apakah uang itu akan naik atau turun. Pokoknya finansial itu harus benar-benar dipelajari. Kemudian yang selanjutnya ada sisi koin yang sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya koin itu memiliki dua buah sisi, yang dimana sisi satu biasanya gambar, yang sisi satunya lagi adalah angka. Lalu mengapa di dalam buku ini disebutkan bahwasanya sisi koin yang sebaliknya? Seperti contoh, kita ambil contoh jangan menyontek. Dalam pandangan kita, jangan menyontek itu ya jangan menyontek itu misalkan mengambil jawaban dari orang lain, ataupun kayak nyomot jawaban orang lain tanpa memberikan sumber yang jelas gitu. Tapi dalam buku ini tuh kita dijelaskan kebalikan dari jangan menyontek, yaitu bekerja sama. Kita tuh boleh loh menyontek, tapi bukan kayak hanya menyomot saja jawabannya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kayak meminta bantuan, ataupun kayak bekerja sama dengan dia tentang sebuah permasalahan. Misalkan kita kesulitan dalam mempelajari matematika gitu, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih mengerti untuk mengajari kita bagaimana caranya mengerjakan soal-soal matematika tersebut. Lalu apa kebalikannya dari jangan menyontek? Ya tadi apa sih namanya teh? Bekerja sama dan juga meminta bantuan. Jadi mungkin menurut saya hanya itu saja poin-poin fokus buku yang bisa saya paparkan secara tidak secara detail gitu. Kalau untuk mau detailnya silahkan bisa baca buku ini, buku Second Change karya Robert Kiyosaki. Saya sangat merekomendasikan kepada kalian. Cuman sebelum membaca buku Second Change ini sendiri, saya sarankan untuk membaca buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, karena buku itu sangat bersinggungan atau sangat berhubungan dengan buku ini. Jadi sebelum baca buku ini, saya sarankan untuk membaca buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Saya pun jujur sebelum membaca buku ini itu belum pernah membaca buku Rich Dad Poor Dad. Jadi saya kurang bisa menangkap secara maksimal apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki tentang buku ini sendiri. Rating dari saya untuk buku ini adalah 8/10. Mungkin buat kalian yang sudah membaca buku Rich Dad Poor Dad bisa 10/10 gitu. Karena berhubung saya belum pernah membaca Rich Dad Poor Dad, jadi menurut saya cukup 8 karena saya masih banyak hal yang kurang saya mengerti dari buku ini sendiri. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dari video yang sangat singkat ini. Sampai bertemu lagi di konten-konten Yaping selanjutnya.